Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aningtia Agustin dari Prodi PAI 5A NIM 18531011. Saya akan menjelaskan macam-macam metode Al-Quran Hadis, metode bahasa Arab, metode fikih, metode sejarah kebudayaan Islam, dan metode akidah akhlak. Pertama itu ada metode Al-Quran Hadis. Metode Al-Quran Hadis, reading alone, membaca dengan keras atau nyaring, adalah salah satu bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras. Dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan nada atau lagu ucapan. Penguasa tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide atau kecepatan mata dan ekspresi. Yang kedua ada metode talqin. Metode talqin itu sendiri adalah metode yang diterapkan dengan cara seorang guru mendiktekan bacaan Quran lalu murid mengikuti. Jika bacaan murid sudah benar, maka seorang siswa itu diberi tugas untuk murid tersebut diberi tugas untuk menghafal bacaan tersebut dan menyetorkannya kepada sang guru. Yang ketiga yaitu imlah, berarti talqin, yaitu menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain. Seorang yang belajar tadi mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar dia memindahkan secara baik dan benar dari segi baca, bahasa, dan mempelajarinya. Metode ilmu itu sendiri disebut dengan metode dikte atau juga metode menulis. Yang selanjutnya yaitu perumpamaan. Itu adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang nampak. Selanjutnya yaitu metode al-bayan. Metode al-bayan merupakan metode belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan penguasaan ilmu tajwid secara tepat dan otomatis menggunakan bacaan yang sudah umum dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan berpikir anak. Di sini ditekankan untuk mempertimbangkan usia dan kemampuan berpikir anak. Levelnya, tingkatannya, berpikir anak itu seperti apa. Yang selanjutnya yaitu metode kisah, adalah menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada anak didik, sehingga dengan cerita tersebut dapat disampaikan pesan-pesan yang baik, seperti kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah yang menginspirasi lainnya yang dapat ambil pesan-pesan baiknya untuk kehidupan sehari-hari anak didik kita. Selanjutnya yaitu metode bahasa Arab. Metode bahasa Arab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode gramatika dan metode langsung. Metode gramatika itu adalah bahasa pada dasarnya merupakan sistem bahasa, oleh karena itu menguasai tata bahasa menjadi syarat untuk dapat berbahasa. Nah, bahasa ibu atau bahasa pertama yang diajarkan oleh anak merupakan sistem yang menjadi referensi untuk memperoleh kemahiran selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu metode langsung. Metode langsung itu sendiri adalah metode yang mempunyai tujuan utama, yaitu penguasaan bahasa target secara lisan agar pelajar bisa berkomunikasi dengan bahasa target dalam bahasa target.
Yang selanjutnya yaitu metode fikih. Metode fikih itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama itu metode pembelajaran demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru kepada seluruh siswa. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran simulasi. Metode pembelajaran simulasi merupakan metode pembelajaran yang membuat suatu meniru terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau prosesnya. Yang selanjutnya yaitu metode praktik. Metode praktik itu adalah suatu teknik pembelajaran yang memiliki tujuan mengembangkan kemampuan seorang peserta didik dengan menerapkan keterampilan yang sudah dimiliki peserta didik dalam suatu kegiatan nyata. Artinya langsung mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, apapun yang sudah dikuasai oleh peserta didik langsung dipraktekkan, apakah benar-benar sudah menguasainya. Yang selanjutnya yaitu pengertian metode diskusi. Menurut Zamarah, metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang biasa berupa pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama, berkelompok, metode diskusi. Artinya semua siswa wajib mengikuti diskusi secara aktif untuk memecahkan problematis suatu pertanyaan atau pernyataan. Yang kelima, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah penyampaian pembelajaran dengan cara seorang guru mengajukan pertanyaan kepada murid, lalu murid itu menjawab. Seorang guru harus mampu menerima jawaban-jawaban walaupun jawaban dari murid itu kurang tepat, karena seorang guru harus mengapresiasi keberanian dari seorang murid tersebut, karena keberanian itu yang akan melangkahkan seorang murid untuk terus berani mencari jawaban-jawaban yang tepat. Yang keempat yaitu metode sejarah kebudayaan Islam (SKI) yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu menurut Nur Hasanah Bahtiar bahwa metode kisah adalah pendidikan dengan membacakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran baik kepada peserta didik, kemudian peserta didik menyimak cerita tersebut yang disampaikan oleh guru dan mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Dalam artian, seorang guru menceritakan sebuah cerita yang mengandung pelajaran, baik motivasi ataupun kebaikan-kebaikan. Seorang guru menceritakan tersebut kepada anak didik dan anak didik mampu menyimak dengan baik dan mengambil pelajaran yang ada pada kisah tersebut. Yang kedua yaitu metode role playing, adalah metode di mana metode ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan bagi siswa dengan bermain peran secara sederhana. Permainan peran ini mulai dari pemeran maupun tokoh sesuai dengan usia anak dan permasalahannya. Dengan demikian, siswa akan tertarik, senang, dan bersemangat karena dapat belajar sambil bermain. Artinya pembelajaran ini dengan pembelajaran sambil bermain, tetapi siswa harus mengikuti dengan baik, dengan hati yang senang, dan pemeran maupun tokoh sesuai dengan usia anak dan permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata.
Metode karya wisata itu sendiri adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawakan siswa langsung pada objek yang akan dipelajari, dan objek itu terdapat di luar kelas. Artinya, ada kan biasanya guru mengajak wisata ke museum ataupun ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Jadinya objeknya tuh langsung nyata. Siswa disuruh untuk mengamati di tempat tersebut. Misalnya museum rumah Presiden RI ataupun museum-museum lainnya. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada metode sosiodrama. Sosiodrama adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial. Nah, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode timeline. Metode ini metode yang membuat kronologi terjadinya peristiwa. Timeline dipakai untuk melihat perjalanan dan perkembangan suatu kebudayaan. Oleh karena itu, dia bisa dibuat panjang atau hanya sekedar periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu metode akidah akhlak. Metode akidah akhlak itu dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama ada metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan Islam dengan cara pendidik atau guru memberikan contoh-contoh teladan yang baik kepada peserta didik atau siswa agar ditiru dan dilaksanakan. Seperti hanya menceritakan suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang perilakunya wajib kita tiru dan kita amalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu metode pembiasaan. Metode pembiasaan berarti cara untuk melakukan suatu tindakan dengan teratur dan telah terpikir secara baik-baik dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditanggalkan. Melakukan suatu tindakan dengan cara teratur, tindakan yang baik dan tepat, terus dijadikan kebiasaan atau habits dalam kehidupan sehari-hari, yaitu metode kisah. Metode kisah yang selanjutnya yaitu metode kisah. Metode kisah adalah metode menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada peserta didik sehingga dengan cerita tersebut dapat disampaikan pesan-pesan yang baik. Yang selanjutnya yaitu model ibrah mau'izah, merupakan penyampaian materi pendidikan dengan perkataan yang lemah lembut namun tegas dan benar berdasarkan ilmu dan menggunakan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian dan bahasa yang dikuasai oleh peserta didik.